Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Para ustaz semuanya yang saya hormati, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Syarah Ibnu Aqil. Alhamdulillah sudah di halaman 338. Bukan ya? 303 berapa? 334. Ya, bait ke 184. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Wa la yali dhillama ma qad nufiya wa la minal af'ali ma karadhiya. Dan tidak mengiringi akan ini apa, inilah, dan tidak mengiringi akan inilah, lam yang sudah maklum di belakang, ma'hud, yaitu lam ibtida, dan tidak mengiringi akan ini lam ibtida oleh ma isim mausul fa'il yali, oleh ma qad nufiya, oleh ma yang sungguh didafikan akan dianya ma. Artinya sebelumnya lam ibtida masuk kepada khobar inna, cuma yang isbat, nggak boleh ada nafinya. Kalau nafi dia nggak masuk. Layali artinya layat bi'u, tidak mengikuti akan ini lam oleh ma yang sungguh dinafikan akan dianya ma. Wala minal af'ali ma karadhiya ma isim mausul kita atah kepada ma, dan tidak mengiringi akan ini lam ibtida oleh ma yang ada ianya ma seperti radhiya, hal keadaan ma itu minal af'al dari fi'il. Artinya lam ibtida juga tidak masuk kepada khobar inna, yang khobar inna itu fi'il seperti radhiya. Makna fi'il seperti radhiya, fi'il yang bertasrif. Ya, fi'il yang bertasrif. Radhiya, qoma, dan seterusnya. Nanti disyarah kita lihat kan. Wa qad yaliha, dan kadang-kadang mengiringi ianya radhiya atau ma karadhiya. Jadi yali fa'ilnya ma. Wa qad yaliha, dan kadang-kadang mengiringi ianya ma yang seperti radhiya, ha akannya lam ibtida. Balik ke lam. Ma'a qad. Hal keadaan ma seperti radhiya bersama ada qad. Ma'aqad kita hal kepada fa'il yali. Dan kadang-kadang mengiringi ianya ma yang seperti radhiya, akannya lam ibtida, hal keadaan ma seperti radhiya bersama ada qad. Ka innaza laqad sama 'alal 'ida mustahwidha. Seperti sesungguhnya si ini itu laqad, sama. Sungguh tinggi ia di atas musuhnya, hal keadaan ia itu yang menguasai. Mustahwidha hal kepada fa'il sama. Jadi contoh di sini inna za isim inna sama khobarnya. Mestinya nggak boleh masuk lam ibtida. La sama nggak boleh. Inna za la sama nggak boleh. Tapi karena ada kat, jadi boleh, alasannya nanti. Ya, itu Ustaz. Sebenarnya kalau kita mau, kita harus detail di baitnya Ustaz. Artinya semua syarah ini harus masuk ke bait. Semua syarah ini Syekh Ibnu Aqil memahaminya dari bait ini. Saya baca dua baris Ustaz. Idza kana khabaru inna manfiyan lam tadkhul alaihi lamu. Dan apabila adalah khobar inna itu dinafikan, apabila adalah khobar inna itu manfi dinafikan, nisya lam tadkhul, nisya tidak masuk kepadanya khobar oleh lam ibtida. Fala taqulu, maka engkau tidak berkata inna zaidan lama yaqumu. Inna zaidan lama yaqumu. Enggak boleh. Sungguhnya si Zaid itu sungguh tidak berdiri ia. Enggak boleh. Alasan enggak boleh sebelumnya karena lam ibtida digunakan untuk taukid isbat. Sedangkan nafi itu adam, nafi itu enggak ada. Jadi berlawanan antara isbat dan nafi. Tapi kalau kita nggak pakai lam boleh. Inna zaidan mayakumu boleh.
Wa qad warada fi sya'ri, dan sungguh telah datang ia masuknya lam kepada yang manfi. Dan sungguh datang ia dalam syair. Kakaulihi, seperti ucapan seorang penyair. Dalam syair ada di khobar inna yang manfi masuk lam ibtida. Nah, tapi ini kata para ulama syad. Jadi syad itu nggak boleh dikiaskan. Yuhfadu wala yuqasu. Yang syad itu artinya diikuti aja, kita dengerin aja. Ya udah, cuma yang lain nggak boleh kita tambah-tambah jadi seperti itu. Contohnya wa a'lamu inna tasliman wa tarkan lala mutasyabihani wala sawa'u. Wa a'lamu, dan aku tahu sesungguhnya taslim, tunduk, watarkan, dan meninggalkan itu lala. Itu sungguh tidak menyerupai keduanya, wala sawaun, dan tidak sama. Jadi contohnya di sini inna tasliman isimnya, watarkan atah kepada tasliman, lam lam ibtida, la lanafi mutasyabihani khobar inna. Nah di sini manfi tapi masuk lam. Inilah yang syad. Oke, Ustaz. Oke, gantian Ustaz, lanjut. Siapa Ustaz? Yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyara biqaulihi, dan mengisyarat ianya musannif dan perkataan wala minal af'ali ma qaradiyah ila annahu, kepada bahwasanya hal dan saan idza kanal khabaru, apabila ada khabar itu madi mutasarrifan yang mutasarrif, gairu makrunin tanpa disertai biqad dengan kad, lam tadkhul alaihi lamu, maka saya tidak masuk atasnya khabar inna oleh lam. Fala takulu, maka janganlah engkau mengatakan inna zaidan la radiyah. Wa jaza zalikal kisai, dan membolehkan akan demikian oleh Imam Kisai, wa Hisham wa Hishamun, dan Hisham. Fa in kana al fi'lu mudhari'an, maka jika ada fi'il itu fi'il mudhari, dakhalatil lamu alaihi, nisaya masuk oleh lam atasnya khabar inna. Wala farqa baina mutasarrifi, dan tidak ada perbedaan antara mutasarrif nahu seumpama inna zaidan la yarda, wa ghairu mutasarrifi, dan tanpa mutasarrif nahu inna zaidan ladarus syarra ladarus syarru. Hadza idza lam taqtarin bihi sinu, bermula ini apabila tidak membarengi dengannya Ini dengan ini sinu oleh sin au saupa atau saupa. Fa ini taronat, maka jika membarengi dengannya ini nahu inna zaidan saupa yakumu au sayakumu, atau inna zaidan saupa yakumu. Papi jawazi dukhulil lami, maka niscaya padanya boleh masuk lam alaihi atasnya khabar ina, khilafun itu khilaf. Fayajuzu idza kana saupa, maka boleh apabila ada saupa atau ala sahihi, atas yang sahih. Wa amma, kemana ini? belum jelas isimnya Ustaz. Ini sofa Iya, khobarnya. Maka boleh ianya masuk bila ada ianya. Ianya apa nih? iyanya fi'il ya. Ini sebentar. Nanti kita cari. Lanjut dulu Ustaz. Coba. Belum kelihatan. Fayajuzu fayajuzu idza kana saupa ala sahihi, wa amma idza kana fis sinu faqalilun. Dikit lagi. Wa in kana madian, dan jika ada khabar itu madi gairu mutasarrif, tanpa mutasarrif, fazahirul lami, maka kalamil musannifi, maka niscaya zahirlah kalam musannif, jawazu Allah boleh dukhulil lami alaihi, masuk lam atasnya khabar inna. Fatakulu, maka engkau mengatakan inna zaidan la ni'mar rajulu, wa inna amran la bi'sar rajulu.
Wa hadza mazhabul Akhfasi, dan bermula ini mazhab Akhfas, wal Parra'i, dan mazhabnya Parra', wal Mangkulu, dan dan dinakal ya. Ya, Dan dinakal an-Nasibawahi, bahwasanya Imam Sabawahi la yajuzu, tidak diperbolehkan akan yang demikian. oke, seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyara, dan mengisyarah oleh musannif rahimahullah biqaulihi, dengan ucapannya musannif, wala minal af'ali ma karadiyah, wala yali tadi ya, tidak mengiringi zillama akan ini lam oleh ma yang ada ianya ma seperti radiyah, hal keadaan ma seperti radiyah dari fi'il. Mengisyarah oleh musannif dengan ucapannya musannif kepada annahu, kepada bahwa sungguhnya hal dan sya'an, idza kana al khabaru madiyan, apabila adalah khobar inna itu madhi lagi yang bertasrif, ghaira muqrunin yang tidak disertai dengan qad, lam tadkhul nisya tidak masuk kepadanya khabar oleh lam. Khabar inna fi'il madhi, dia bertasrif, nggak ada qadnya, nggak boleh masuk lam. Mafhumnya kalau ada qad boleh. Fala takulu, maka tidak engkau mengatakan la nafi. Fala takulu, maka engkau tidak mengatakan inna zaidan la radiyah, nggak boleh. Kalau ada qad boleh, inna zaidan la qad radiyah. Nah, kenapa kalau ada qad boleh? Ya kan? Jadi qad itu kan kita tahu faedah qad itu tukaribul madhi minal hal. Dia mendekatkan madhi untuk hal. Jadi lam ibtidak masuk ke fi'il mudhari' itu boleh, nggak ada khilaf. Boleh. Lam ibtidak masuk ke fi'il mudhari'. Ke fi'il madhi nggak boleh masuk kecuali fi'il madhi itu menyerupai fi'il mudhari'. Kapan fi'il madhi menyerupai fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' hakikat pada asalnya zamannya kan untuk hal kan. Fi'il mudhari' itu pada asalnya untuk hal dan istiqbal. Jadi ketika fi'il madhi dimasuki qad, itu dia menyerupai fi'il mudhari', maknanya lebih dekat ke hal. Qad qamatis shalah kan? Qad qamatis shalah itu hampir. Apa kita artikan itu? Padahal salat belum dilaksanakan, cuma hampir dilaksanakan. Atau contohnya begini. Qama Zaidun, nama qad qama Zaidun itu beda. Qama Zaidun, si Zaid telah berdiri lama. Setahun yang lalu boleh, seminggu yang lalu boleh. Tapi kalau qad qama nggak boleh setahun yang lalu. Paling barusan. Nah itu. Jadi dia mendekatkan madhi ke hal kalau pakai qad. Nah, orang bertanya kepada kita, apakah kamu sudah lulus sekolah? Kita sudah lulus setahun yang lalu. Nggak boleh qad najahtu. Nah, gitu kata para ulama kan. Tapi najahtu. Tapi kalau barusan seminggu, nah itu boleh qad najahtu, itu bedanya. Wa ajaza zalikal kasaiyu wa Hisyamun, dan membolehkan akan demikian oleh Imam Kasai atau Kisai saja. Kasai atau Kisai dan oleh Hisyam. Ya. Nah, ini juga kan. Kalau Soban berkata oleh Soban dalam hasyiahnya Soban, hal keadaan Soban itu yang memberi ilat. Ia akan kebolehan keduanya, akan membolehkan keduanya. Kenapa Syekh Kasai dan Hisyam membolehkan masuk lam ibtidak kepada khobar inna yang madhi walaupun nggak ada kad? Oh, boleh alasannya ala itu marikan. Ada kad cuma disembunyikan. Nah, itu. Jadi yang kesimpulannya tetap harus ada kad, kan? Baik disebutkan atau ditakdirkan. Membolehkan akan demikian oleh Kasai dan Hisyam. Fa in kana al-fi'lu mudhari'an dakhalatil lamu alaih. Dan maka jika adalah fi'il yang menjadi khobar inna itu mudhari', niscaya masuklah oleh lam alaihi padanya fi'il. Wala farqa bainal mutasarrifi, dan tidak ada beda antara fi'il yang bertasrif yang menjadi khobar inna. Contoh, inna zaidan la yarda. Dan tidak ada beda antara yang bertasrif. Yang bertasrif dari fi'il mudhari'. Apabila adalah fi'il yang menjadi khobar inna itu mudhari', masuklah lam kepadanya fi'il. Dan tidak ada beda antara yang bertasrif dari mudhari' itu, seperti inna zaidan la yarda. La yarda ini ada tasrifnya radhiya yarda. Boleh. Wa ghairil mutasarrif, dan tidak ada beda antara yang tidak bertasrif. Nahu inna zaidan la yadharus syarra. Sungguhnya si Zaid itu sungguh meninggalkan ia akan keburukan. Jadi yazaru ini tidak bertasrif dia.
makna yazaru tidak bertasrif, dia nggak ada penggunaan madhinya. Nggak pernah kita temukan fi'il madhi dari yazaru. Dalam Quran selalu mudhari' yang disebutkan. Makanya ini dianggap ghairil mutasarrif. Kita boleh masuk lam. Wa yadharul ladzi ya, wa yadharuna. Nah, jadi selalu yazaru. Sehingga madhinya nggak ketahuan ini. Madhinya wazara, yazaru atau yazara, yaizaru. Nah, bila yang jadi khobar ina fi'il mudhari' boleh dimasuki lam, baik fi'il mudhari' itu bertasrif atau tidak. Hadza idza lam taqtarin bihi sinu au sofa. Formula ini itu apabila tidak menyertai dengannya fi'il mudhari' oleh sin atau oleh sofa. Ini fi'il mudhari' polos tanpa sin dan sofa. Fa ini kotoran bihi, maka jika menyertai ianya sin atau sofa dengan yang mudhari'. Maka jika menyertai ianya sin atau sofa dengan yang mudhari', nahu contohnya saufa. Contohnya inna zaidan saufa yakumu. Sungguhnya si Zaid itu akan berdiri ya. Oh saya kumu. Fafi. Ya. Fafi jawab fa ini tarana. Niscaya maka sabit pada boleh masuknya lam. Fafi jawadi dukhulil lami. Maka sabit pada boleh masuknya lam kepadanya mudhari itu khilaf. Ada khilaf kalau ada sin dan sofa. Karena dia jadi istiqbal. Fayajudhu maka boleh ianya masuk. Idza kana. Ya. Apabila ada iya, itu sofa. Ini iya ini rada rumit tamernya Ustaz. Ah, cara mengembalikan domer gimana? Kita ulang dulu. Maka jika menyertai ia nyasin atau sofa dengan yang mudhari. Contoh inna zaidan sofa yakumu. Oh saya kumu. Maka sabit pada boleh masuk lam kepadanya mudhari itu ada khilaf. Maka boleh ianya masuk lam apabila ada ianya madkhul tadi kan. Ada ianya huruf yang masuk itu sofa atas pendapat saya. Kelihatannya begitu Ustaz. Jadi idza kana ini domer mustatirnya huwa kembali ke mazkur. Maka boleh ianya masuk lam ibtida apabila ada ianya al-mazkur. Ada ianya yang disebut sin dan sofa tadi itu sofa atas pendapat saya. Wa amma idza kanatis. Adapun apabila ada iya ini beda lagi Ustaz. Enggak boleh mungkin kanatam di sini. Hmm. Karena di sini kana, di sini kenapa kanat? Nah, maka boleh ianya masuk apabila ada ianya huruf yang disebut itu sofa. Ada pendapat asal. Dan adapun apabila ada ianya huruf itu sin, fakalilun. Maka bermula masuknya lam itu sedikit. Coba Ustaz nih. Ini rumit, rumit ya Ustaz. Tapi maknanya kita paham kan? Intinya kalau khobarnya mudhari tanpa sin tanpa sofa bebas, boleh masuk lam. Tapi kalau khobar inna itu fi'il mudhari yang ada sin atau ada sofa, boleh nggak masuk lam? Ada khilaf. Nah, kalau sofa pendapat sahih boleh, tapi kalau sin boleh juga, cuma sedikit. Kesimpulannya boleh juga. Nah, itu. Wa ingkana madhiyan dan jika ada ianya fi'il itu madhi. Ghaira mutasarifin yang tidak bertasrif fi'il jamid. Fadhahiru kalamil musannif maka bermula zahir dari kalam musannif itu jawazu itu boleh masuk nyalam alaihi kepadanya khobar. Zahir kalam musannif. Jadi musannif menyatakan tidak mengiringi akan ini lam oleh ma kat nufi oleh sesuatu yang dinafikan akan sesuatu oleh. Dan tidak pula akan ma yang ada ia seperti radhiyah. Ma seperti radhiyah. Berarti kalau ma bukan seperti radhiyah, ma yang bukan seperti radhiyah fi'il mudhari tadi boleh. Radhiyah ada tasrifnya, berarti jamet nggak ada tasrifnya, boleh juga. Nah ini kan, ini maksud tahir. Tahir kalau musannif, fi'il jamet yang jadi khobar inna boleh masuk lam. Mana tadi? Nah, maka baru mulai tahir kalau musannif itu bolehnya masuk lam kepadanya khobar. Padanya fi'il madhi yang tidak bertasrif. Kata kulu maka engkau berkata inna zaidan la ni'mar rajul.
Sungguhnya si Zaid itu sungguh sebaik-baik laki-laki, itulah dia. Inna Zaidan la ni'mar rajulu huwa. Sungguhnya si Zaid itu sungguh sebaik-baik laki-laki, dialah si Zaid. Wa inna Amran la bi'sar rajul. Sungguhnya si Umar itu sungguh seburuk-buruk laki-laki, itulah si Umar. Wa hadza madhhabul akhfash wal farra. Ini adalah madhab akhfash yang membolehkan masuk lam kepada fi'il jamil. Wal mangkulu anna sibawaihi la yujizu zalika. Bermula yang mangkul itu bahwa sungguh sibawahi itu tidak membolehkan, ya akan demikian. Nah, itu Ustaz. Gimana Ustaz? Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Gitu Ustaz. Dikit lagi. Fa in qurinal maudil mutasarrifu biqad jaza dukhulul lam alaih. Maka bila disertai akan madhi yang bertasrif dengan qad, nescaya bolehlah oleh masuk lam di atasnya madhi. Wa hadza huwal muradu, ini adalah yang dimaksud dengan ucapan yang musannaf wa qad yaliha ma'aqad ya. Dan kadang-kadang mengiringi ianya ma seperti radhiya akan nyalam ibtida bersama ada qad. Contoh inna zaidan laqad qama. Inna zaidan laqad qama. Kalau nggak ada kan nggak boleh. Inna zaidan laqama nggak boleh. Tapi kalau qaimun boleh isim kan? Inna zaidan laqaimun itu boleh, udah dibahas sebelumnya. Ya. Itu sudah dibahas di ketika membahas boleh masuk lam ke khabar inna. Nah itu. Ini gantian Ustaz. Siapa lagi Ustaz, silakan. Bait 186. Ya, silakan. Nggak baca bait, langsung syarah juga boleh. Nanti kita nyerap bareng-bareng kan. Saya coba rejek ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadkhulu lamul ibtida'i ala ma'mulil khabari iza tawassatu bainal ismi in inna wal khabari. Nahu inna zaidan tata'amaka akilun. Wayan bagi ayakuna al khabaru hina izin mimma yasihu dukhulul lami alaihi kama masalna. Fa in kana la khabaru la yasihu dukhulul lami alaihi lam yasihha dukhuluha alal ma'muli kama idza kana la khabaru fi'lan madiyan mutasarrifan ghaira maqrunin biqad lam yasiha dukhulul lami alal ma'muli fala taqulu inna zaidan la ta'amaka akala wa ajaza zalika ba'duhum wa innama qala al musannifu wa tashabul wasita ay al mutawassita tanbihan ala annaha la tadkhulu alal ma'muli iza ta'akhuri fala fala taqulu inna zaidan akilun tata'amaka. Syukuran Ustaz, Masya Allah. Nah. Watashabul wasito. Dan menyertai ianya lam ibtida. Watasahabu fa'ilnya kembali ke lam ibtida. Watasahabu dan menyertai ianya lam ibtida akan al-wasit. Akan yang berada di pertengahan. Apa ia yang berada di pertengahan? Ma'mul al-khobar. Yaitu ma'mul khobar. Kita badal kepada wasitah. Menyertai ianya lam ibtida akan ma'mul khobar yang berada di tengah. Kita langsung paham. Kalau ma'mul khobar itu berada di akhir, berarti nggak boleh masuk lam. Ini yang di ujung nanti kan. Nah, tambihan ini. Menyertai ianya lam ibtida akan yang di tengah. Apa yang di tengah? Ma'mul khobar. Artinya lam ibtida masuk kepada ma'mul khobar ketika ma'mul khobar itu tawasud berada di tengah. Wal fasla. Kita atah kepada wasita. Dan menyertai ianya lam ibtida akan fasal. Makna fasal akan domer fasal.
Dhamir yang berada antara mubtada dan khobar boleh dimasuki lam ibtida, atau di antara yang asalnya mubtada dan khobar, antara isim inna dan khobar inna, ada dhamir fasal, boleh dimasuki lam ibtida. Wasman halla qoblahul khabaru. Isman kita atah kepada wasita. Dan menyertai ianya lam ibtida akan isim. Isim inna halla yang bertempat sebelumnya isim oleh khabar. Akan isim yang bertempat sebelumnya isim oleh khabar. Isim yang sebelum isim ada khabar. Artinya isim muakhar. Artinya lam ibtida juga boleh masuk kepada isim inna yang ditakhirkan. Ini membahas tentang lam ibtida yang masuk ke ma'mul. Adapun lam ibtida yang masuk ke khabar sudah di bait sebelumnya. Tadkhulu lamul ibtida'i ala ma'mulil khabari. Masuklah oleh lam ibtida kepada ma'mul khabar idza tawassata. Apabila menengahi ianya ma'mul khabar antara isim inna dan khabarnya inna. Jadi di sini sedikit masuk ianya lam ibtida akan ma'mul khabar. Ma'mul khabar. Khabar yang mana? Khabar yang di atas, ma'hud. Karena khabar di atas kan ada khabar yang boleh masuk lam taukid, lam ibtida, ada yang tidak. Nah, di sini disyaratkan khabar-khabar yang boleh dimasuki oleh lam ibtida, ketika lam ibtida itu tidak kita masukkan di khabar, tapi kita masukkan di ma'mul khabar, boleh. Tapi khabar-khabar yang boleh masuk lam. Kalau khabarnya nggak boleh masuk lam, tetap nggak boleh masuk lam juga di ma'mulnya. Nah, ini syarat. Apabila menengahi ianya ma'mul khobar antara isim inna dan khobar inna. Contoh, inna zaidan la ta'amaka akilun. Inna zaidan isimnya. Akilun khobar inna. Ta'amaka maf'ul akilun. Maf'ul akilun, maf'ul khobar. Artinya ta'ama ma'mul dari akilun. Boleh masuk lam. Kenapa boleh masuk lam? Karena di khobarnya juga boleh. Inna zaidan ta'amaka la akilun. Boleh, la akilun. Lam di ma'mulnya kita pindah ke khabarnya boleh. Ketika ke khabarnya boleh masuk lam, tapi kita nggak memasukkannya, kita masukkan ke ma'mulnya, boleh juga. Nah ini yang beliau jelaskan. Wa yambaghi ayyakuna al-khabaru hina idzin mimma yasihu dukhulul lami alaihi kama masalna. Dan sepantaslah bahwa adalah khabar ketika itu ma'mulnya dimasuki lam, dan sepantaslah bahwa adalah khabar di ketika itu dari ma, dari khabar-khabar yang salah oleh masuk lam di atasnya khabar sebagaimana nama yang telah kami contohkan. Nah, ini tafriknya. Fa in kanal khabaru, maka jika adalah khabar itulah tidak salah oleh masuk lam kepadanya khabar, ini saya lam yasiha tidak salah oleh masuknya lam kepada ma'mul juga. Bila khabarnya tidak sah dimasuki lam, kepada ma'mulnya pun nggak boleh masuk lam. Kama idza kana al-khabaru fi'lan madiyan mutasarrifan. Contoh khabar yang nggak boleh masuk lam. Sebagaimana apabila adalah khabar itu fi'il yang madhi yang bertasrif yang tidak dibarengi dengan qad. Dan niscaya tidak salah oleh masuk lam kepada ma'mulnya. Fala taqulu, maka tidak engkau katakan inna zaidan la ta'amaka akala. Enggak boleh ini. Kenapa? Karena khabar inna fi'il madhi. Fi'il madhi seperti radhiya enggak boleh dimasuki lam kalau enggak ada qad. Inna zaidan la akala, enggak boleh ya. Tapi laqad akala boleh. Berarti dalam kasus ini enggak boleh di ta'ama sebagai ma'mul akala masuk lam. Contoh enggak boleh. Wa ajaza zalika ba'du, membolehkan akan demikian oleh sebahagian mereka para ulama. Wa inna ma qala al-musannif, hanya saja berkatalah oleh musannif, wa tashabul wasit, menyertai ianya lam ibtida akan yang berada di tengah, ail mutawasit akan yang di tengah. Kenapa? Tambihan, karena pengen memberitahukan ala annaha kepada bahwa sungguhnya lam ibtida itu la tadkhulu, tidak masuk ianya lam ibtida alal ma'muli kepada ma'mul khabar idza ta'akhara, bila tertakhir ianya ma'mul. Fala taqulu, maka tidak engkau mengatakan inna zaidan akilun la ta'amak. Enggak boleh ini, karena ta'amak berada di posisi akhir sebagai ma'mul dari akilun. Allahu a'lam. Oh, nanya Tengku, jadi yang boleh kalau makmulnya didahulukan Tengku ya? Ya benar, tawasud. Nggak didahulukan juga nggak boleh, harus tawasud.
berada antara isim dan khobar. Huruf isim ma'mul baru khobar. Hmm. Nah, itu. Tapi kalau yang tadi Ina Zaidan misalnya akilun ta'amaka itu karena perbedaannya apa tuh artinya tuh kan satu di ta'amakanya di depan sebelum akilun. Dan Nah, satu lagi ta'amakanya setelah akilun. ya, nggak ada Artinya bedanya. berbeda nggak? Enggak, artinya sama, cuma posisinya saja yang beda. Hmm. Ini to'ama maf'ul dari akilun. Akilun khobar. Hmm. Ini berarti kan di tengah dia. Inna Ya. ada isimnya, ada ma'mul khobar, ada khobar. Ini ketentuan. Sedangkan di sini isim langsung khobar baru ma'mul. Hmm. Ini nggak boleh. Ya, Hmm. itulah orang Arab Ustaz. Tentunya ada Ta- alasan ya kan. Tapi Pak kalau tanpa la tetap boleh nggak ya? Boleh. Pala Hmm. bebas. Inna zaidan akilun to'amaka. Boleh kan? Bebas. Inna Hmm. zaidan to'amaka akilun juga boleh. Maksud. Ini apa namanya? Mendalam banget bahasa Arab Ustaz. Kita baru ngambil paling luarnya. Paling. Ini ada ta'liq ini yang penting nih. Apa namanya? Nah ini, baca siapa yang Ustaz? Ini kita baca ta'liq aja nih. Sekalian. Ishtaratu silakan. Siapa yang mau? Dua ishtaratu lidukhulil lami ala wal. Silakan Ustaz. Siapa aja boleh. Belajar bareng-bareng judulnya. Yang sepuh-sepuh dulu lah, Ustaz Jumali. Silakan Ustaz. Masya Allah. Kita pengen yang sepuh-sepuh ada barokahnya. Nah, yang muda juga ada barokahnya. Jangan Ustaz yang salah salah salah. Bismillahirrahmanirrahim. Yushtaratu idkhulil lami ala ma'mulil khabari arba'atu syurutin. Al-awwalu ayyakuna hadzal ma'mulu mutawassiton bainama ba'da'in sawaun akanat tali li'inna Ya. huwa ismuha kama fi misal syarih am kanat tali li'anna huwa khabaruha az-zarfu awil jari wal majruri nahu inna indi lafid dari zaidun am kanat tali laha ma'mulan akhar lil khabaril muakhar nahu inna indi lafid dari zaidan jalisun wa yashmulu kullu hadhihi sur qaulun nazim al-wasitu ma'ulul khabari al-wasitu ma'ulul khabari wa in kana tafsiru syarih qad qassarahu ala syuratin wahidatin minha. Oke, Ustaz. Oke, Ustaz. Masya Allah. Ini lengkap lagi Ustaz ini. Nah, ilmu banyak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yushtaratu lidukhulil lam. Disyaratkan bagi masuk lam ibtida ala ma'mulil khabari kepada ma'mul khabar arba'atu syurutin, empat syarat. Empat syarat. Al awalu yang pertama ayakuna hadzal ma'mulu bahwa adalah ini ma'mul itu di tengah. Kayak kata Nazim tadi di tengah bainama ba'da inna. Di tengah yang ada ia di antara ma sesudah inna. Yang penting dia di tengah. Begitu ada inna, ada kalimat lain dulu. Kemudian ma'mul, baru khabar, baru boleh masuk lam. Apakah sesudah inna itu isim inna atau tidak? Terserah. Berarti di tengah. Tapi contoh di luar tadi, inna zaidan. La maka akilun, berarti habis inna isim dulu. Ya kan? Tapi di sini bebas. Yang pertama bahwa adalah ini ma'mul itu di tengah atau menengahi ia antara ma sesudah inna. Sawaun akanat tali. Bermula sama saja itu apakah adalah yang mengiringi li inna. Yang mengiringi bagi inna huwa. Dianya yang mengiringi inna itu ismuha. Itu isimnya inna sebagaimana pada contoh syareh. Amkanat tali. Atau adalah yang mengiringi li inna. Bagi inna itu huwa.
dianya yang mengiringi bagi inna itu khabaruha. Atau adalah yang mengiringi bagi inna, dianya yang mengiringi itu khabarnya. Khabarnya inna itu daraf atau jar dan majrur. Kali lagi Ustaz. Formula yang pertama itu bahwa adalah ini ma'mul itu yang menengahi ya antara ma sesudah inna. Sama saja apakah adalah yang mengiringi bagi inna, huwa dianya yang mengiringi itu isimnya inna sebagaimana pada contoh syareh, atau adalah yang mengiringi bagi inna itu dianya yang mengiringi itu khabarnya inna. Khabar apa? Daraf atau jar dan majrur. Nah, contoh inna indi lafid dari zaidan. Boleh juga. Yang penting sesudah inna ada kalimat lain. Inna indi lafid dari zaidan. Inna zaidan indi lafid dari asalnya. Sesungguhnya si Zaid itu di sisi saya sungguh dalam rumah. Sesungguhnya si Zaid itu di sisi saya sungguh dalam rumah. Inna huruf taukid, Zaidan isimnya, indi khobarnya. Nah, lafid dari ini ma'mul khobar, ma'mul indi. Artinya lafid dari, fid dari ini muta'alak ke tempat muta'alaknya indi. Makanya dianggap ma'mul. Karena indi jadi khobar, khobar, daraf jadi khobar, muta'alaknya mahdhuf. Jadi fid dari juga muta'alak ke tempat muta'alaknya indi. Boleh, yang penting di tengah. Amkana talilaha, atau adalah yang mengiringi baginya inna, itu ma'mulan akhara, ma'mul yang lain, li khabaril muakhari, bagi khabar yang terakhir. Artinya dalam kasus ini, khabar itu ada dua ma'mulnya. Lam masuk ke salah satu ma'mul. Tapi sesudah ada ma'mul lain yang berada sesudah inna. Contoh, inna indi lafid dari Zaidan jalisun. Sesungguhnya si Zaid, Zaidan isim inna, itu yang duduk ianya si Zaid, duduk di mana? Di sisiku, duduk dalam rumah. Jadi indi muta'alak kepada jalison, fid dari juga muta'alak kepada jalison. Dua-duanya ma'mul khabar, ma'mul jalison. Nah, yang penting sesudah inna ada kalimat lain, kemudian baru boleh masuk lam kepada ma'mul khabar. Wa yashmalu kulla hadhihi suwari. Suwari, jamak dari suratun. Dan mencakupi akan setiap ini gambaran qaulun nadhimi oleh ucapan nadhim. Apa ucapan nadhim? Al-wasita ma'mul al-khabar. Menyertai ianya lam ibtida akan yang di tengah. Apa yang di tengah? Ma'mul khabar. Ucapan nadhim ini semua gambaran ini masuk. Masuk. Yang penting sesudah inna ada kalimat. Wa in kana tafsiru syarihi qad kasarahu ala suratin wahidatin minha. Sekalipun adalah tafsir syarih, itu sungguh membatasi ianya tafsir syarih akannya suar kepada satu gambaran darinya, gambaran-gambaran yang banyak. Tapi syarih cuma menceritakan, memberi contoh tadi, sesudah inna isim dulu, ma'mul khabar baru khabar. Tapi sebenarnya di dalamnya banyak gambaran. Sekalipun adalah tafsir syarih itu sungguh membatasi yang syarih akannya tafsir. Di atas satu gambaran darinya, gambaran-gambaran. Asyartu sani ayakun al-khabaru mimma yasihu dukhulul lami alaih. Ini sudah kita bahas. Bermula syarat yang kedua itu bahwa adalah khabar inna yang ma'mulnya masuk lam adalah khabar itu dari ma yang salah oleh masuk lam kepadanya ma. Wa hadza yustafadu min qaulin nadhim. Bermula ini itu diambil faedah akan ini daripada ucapan nadhim, ma'mulal khabar. Ma'mulal khabar. Boleh masuk lam kepada ma'mul khabar. Khabar. Fa inna al fil khabaril ahdi dzikri, maka sesungguhnya al pada khabar itu bagi ahdi dzikri. Khabar yang maklum yang sudah disebut di belakang. Wal ma'hudu wal khabarul ladzi tadkhulul lamu alaih, dan bermula yang maklum, wa dianya yang maklum, yang ma'hud itu khabar alladzi yang masuklah lam di atasnya khabar. Khabar yang sudah dijelaskan sebelumnya. Walladzi bayyanahu, dan bermula yang ma'hud dianya yang ma'hud itu khabar alladzi yang masuklah oleh lam di atasnya khabar, dan khabar yang telah menjelaskan ianya musannif akannya alladzi. Dan alladzi maksudnya khabar alladzi
yang telah menjelaskan yang musannif akannya alladzi akannya khabar. Wa dzakara syurutahu dan telah menyebutkan oleh musannif akan syarat-syaratnya khabar. Fiha. Syarat-syaratnya khabar padanya lam ibtidaah. Nah, sebelum demikian. Berulah yang ma'hud, dianya yang ma'hud itu khabar yang masuklah oleh lam di atasnya khabar. Dan khabar alladzi yang telah menjelaskan oleh musannif akannya alladzi dan menyebutkan dianya musannif akan syarat-syaratnya khabar. Fiha. Mana ini fiha? Menyebutkan ia akan syarat-syaratnya khabar padanya. Nggak ada yang cocok, Ustaz. Nggak ada yang cocok padanya. Alladzi yang telah menjelaskan oleh musannif akannya alladzi menyebutkan oleh musannif akan syarat-syaratnya alladzi, syarat-syaratnya khabar fiha padanya. Padanya apa, Ustaz? Padanya surah. Kemudian syarat yang ketiga, alla takuna lamu qad dakhala al khabari, bahwa tidak adalah lam itu sungguh telah masuk ianya lam kepada khabar. Artinya baru boleh lam masuk kepada ma'mul khabar dengan syarat di khabarnya enggak ada lam, enggak boleh ada dua lam. Wa hadza syartul ladzi bayyana syarihu anna kalaman nadhim yush'iru bihi. Bermula ini syarat, itulah alladzi yang telah menjelaskan oleh syarih bahwa sungguh kalam nadhim itu menunjukkan ia dengannya syarat. Waqad bayyana aidan, dan sungguh menjelaskan oleh syarih pula akan sisi isyar, sisi menunjukkan kalamnya musannif dengan syarat. Ini berarti penjelasannya di depan, Ustaz. Ini syarat ketiga dan keempat kita tinggalin dulu. Jadi kita baca syarahnya dulu, syarah Ibnu Aqil baru paham ta'liqnya. Karena di depan nanti. Nah, ini. Wa asy'ara kan menunjukkan oleh kawan. Silakan siapa yang mau baca. Silakan, Ustaz. Ustaz Ainul, silakan. Ainul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asy'ara qawluhu. Layarnya masih ada nih. Nah. Kenapa layarnya? Wa asy'ara. Hah? Udah. Kenapa layarnya, Ustaz? Udah tadi dia ngebelur tadi. Wa asy'ara qawluhu. Apa tadi wa asy'ara tadi katanya menjelaskan? Menunjukkan. Wa asy'ara qawluhu, dan menunjukkan oleh ucapannya itu bi'anna lama, dengan bahasanya lam itu idza dakhalat 'ala al-ma'mulil mutawassitati, apabila masuk atas ma'mul yang berada di tengah, la tadkhulu 'ala al-khabari, tidak masuk kepada khabar. Fala taqulu, maka tiada engkau katakan inna zaidan la ta'amaka la akilan. Wadzalika, dan yang demikian itu min jihati annahu, dari sisi bahwa khassasa dukhulal lami, mengkhususkan ia akan masuknya lam bima'mulil khabari, dengan ma'mul khabar al-mutawassitati, yang berada di tengah-tengah. Faqad sumi'a dzalika qalilan, dan terkadang didengar akan yang demikian itu tetapi sedikit. Hakiya min kalamihim, dihikayatkan dari ucapannya mereka, innila bihamdillahi lasalihun. Wa asyara biqaulihi, dan menunjukkan dengan ucapannya wal fadla di atasnya. Wal fasla. Wal fasla, ya benar. Ila anna lamal ibtida'i, kepada bahasanya lam ibtida itu tadkhulu ala dhamiril fasli, masuk ya atas dhamir fasal. Nahu inna zaidan lahwal qa'imu. Qala Allah Ta'ala inna hadha lahwal qasasul haqqu. Al-Imran. Fahadhihi, maka bermula ini ismu inna adalah ismnya inna, wa huwa, dan dia itu dhamirul fasli, adalah dhamir fasal. Ada khalat alaihi lamu, dan masuk kepadanya itu yaitu lam.
wal qasasu dan qasas itu khabaru inna adalah khabarnya inna. Entah. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa asyara qauluhu dan menunjukkan oleh ucapannya musannif, ucapan Nadhim, bi anna lama idza dakhala dengan bahwa sungguhnya lam apabila masuk ianya lam kepada ma'mul yang berada di tengah, ma'mul khabar yang berada di tengah, niscaya la tadkhulu tidak masuk ianya lam kepada khabar. Kalau lam udah masuk ke ma'mul jangan masuk lagi ke khabar. Fala taqulu maka engkau tidak mengatakan inna zaidan la ta'amaka la akilun. Karena sudah masuk lam kepada ta'ama ma'mul akilun, di akilunnya di khabarnya jangan masuk lam lagi. Dari mana isyarnya ini yang tak ta'liq tadi. Jadi syarih menyatakan kalau ucapan musannif juga menunjukkan kepada hal itu. Bahwa boleh masuk double lam. Wadzalika min jihati annahu bermula demikian isyar dari kalam musannif. Itu dari sisi annahu bahwa sungguhnya musannif itu khassasa. Mengkhususkan ianya musannif akan masuk lam bima'mul khabar dengan ma'mul khabar yang mutawasid. Tadi kan? Nah, apa namanya? Yashabu zillama al-wasita ma'mulal khabari. Mengiringi ianya lam, mengiringi ianya lam taukid akan mengiringi akan ini lam taukid. Apa tadi bait di atas? Ini kita nggak hafal Ustaz, nggak show. Tasabu. Menyertai ianya lam taukid akan yang di tengah. Apa yang di tengah? Ma'mul khabar. Menyertai ianya lam taukid akan ma'mul khabar yang di tengah. Jadi cuma menyebutkan ma'mul khabar. Berarti selain ma'mul khabar nggak boleh masuk lam ibtidak lagi. Kalau di ma'mul khabarnya sudah ada ini isyar. Bermula demikian dari sisi bahwa sungguhnya musannaf itu mengkhususkan dia akan masuk lam dengan ma'mul khabar yang di tengah. Waqad sumi'a dzalika qalilan dan sungguh didengarkan akan demikian masuk lamnya double nisbah sedikit atau hal keadaan sedikit. Hukiya min kalamihim dihikayahkan dari ucapan mereka orang Arab akan inni la bihamdillahi la salihun. Sungguhnya aku sungguh dengan memuji Allah itu yang layak. Jadi ini masuk lamnya dua nih, salihun. Pada khobar masuk, kepada ma'mul khobar yaitu bihamdillah juga masuk lam. Wa asyara biqaulihi dan mengisyarah oleh musannif dengan ucapannya musannif wal fasla. Masuk oleh lam ibtidak lagi akan fasal, akan dhamir fasal. Kemana beliau mengisyarah? Ila anna lamal ibtidai kepada bahwa sungguh lam ibtidak itu tadkhulu masuk ianya lam ibtidak kepada dhamir fasal. Dhamir fasal. Contoh, inna zaidan lahwal qaim. Sesungguhnya si Zaid itu sungguh yang berdiri. Wal qaim. Jadi qaim khabar inna, cuma ada dhamir fasalnya. Nanti kita lihat dhamir fasal itu apa. Qala Allah Ta'ala berfirmanlah oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna hadza lahwal qasasul haq." Sesungguhnya ini itu sungguh cerita yang benar. Fahadza ismun inna, ismu inna. Maka bermula hadza itu isim inna. Wa huwa dhamirul fasli dan huwa huwa itu dhamir fasal. Wa dakhalat alaihi lam dan masuk kepadanya dhamir fasal oleh lam. Wal qasasu khabaru inna. Qasas itu khabar inna. Nah, ini kita qauluhu wa asyara bi qawlihi wal fasla. Satu. Al-Basariyun yusammunahu dhamir al-fasl. Bermula ulama Basariyun itu mereka menamakan akannya dhamir fasal. Dhamir fasal, pemisah. Wa wajhu tasmiyatihi bidzalika ma dzakaru syarih. Bermula alasan menamakannya dhamir itu dengan demikian dhamir fasal itu mah yang menyebutkan akannya mah oleh syarih. Syarih nanti memberikan alasan kenapa disebut dhamir fasal, karena dia memisahkan antara khobar dan sifat. Nanti kita baca. Kita lanjutkan dulu Ustaz. Karena belum. Wa summiya dhamir al-fasli li'annahu yafsilu bainal khabari was sifat. Dinamakan akan dianya dhamir akan dhamir fasal karena sungguhnya dhamir itu memisahkan ya antara khabar dan sifat. Artinya kalau nggak ada dhamir itu kita bisa mengira khabar itu justru jadi sifat. Tapi begitu ada dhamir jadi nas bahwa sesudah dhamir itu mesti khabar. Wa dzalika in qulta. Bermula demikian itu apabila idza qulta bila engkau berkata Zaidun huwal qaim. Kalau kita mengatakan Zaidun huwal qaim, berarti Zaidun mubtada, qaimu mesti khabar. Kalau lam ta'ti bihuwa, maka jikalau tidak engkau datangkan dengan huwa, lah tamala ayyakunal qaimu sifatan li Zaidin.
Sungguh mengandung kemungkinan lah oleh bahwa sungguh adalah qaim itu menjadi sifat bagi Zaidin. Wa ayyakuna dan bahwa ada ianya qaim itu khabar darinya Zaid. Zaidun al-qaimu kan? Boleh saja si Zaid itu yang berdiri atau si Zaid yang berdiri itu apa? Ada kemungkinan Zaidul qaimu, qaimu naik kepada Zaidun. Khabarnya berarti ada yang lain. Falamma ataita bihuwa. Maka manakala engkau datangkan dengan huwa, ta'ayyana ayyakun al-qaimu khabaran an Zaidin. Tertayinlah, mestilah bahwa adalah qaim itu menjadi khabar dari Zaidin. Nah, itu Ustaz. Baru kita baca ta'li. Jadi Basariyun itu mereka menamakan akannya dhamir dhamir fasal. Wa wajhu bermula alasan menamakannya dhamir dengan demikian dhamir fasal. Itu ma yang menyebutkan akannya ma oleh syarih. Peminal ulama'i mayusammihi al-fasla. Sebahagian dari ulama itu siman yang menamakannya manakannya dhamir akan fasal saja. Enggak pakai dhamir, tapi fasal, pemisah. Nah, karena kalau kita bilang dhamir fasal seolah-olah dia dhamir. Padahal ada ulama yang menyatakan dia bukan dhamir, huruf. Kama qala Nadhim sebagaimana berkata oleh Nadhim. Nadhim berkata wal fasla, bukan wa dhamir al fasli. Wal kufiyuna yusammunahu imadan. Bermula ulama kufiyun itu mereka menamakan akannya dhamir fasal akan imadan, tiang, pegangan. Wajhu tasmiyatihim iyyahu bidzalika. Bermula alasan menamakannya mereka kufiyun akannya dhamir fasal dengan demikian imad. Annahu bahwa sungguhnya dhamir itu yu'tamadu, dipegangi orang di atasnya dhamir fi ta'diyatil ma'nal murad, dalam menyampaikan makna yang dimaksud. Artinya begitu ada dhamir, kalimat sesudah dhamir itu nas, bahwa jadi khobar. Wa qad ikhtalafu fi, dan sungguh ikhtilaflah mereka ulama padanya dhamir. Ahwa harfun am ismun. Apakah dhamir itu huruf atau isim? Wa idza kana isman, apabila ada ianya dhamir tadi itu isim, fahallahu mahallun minal i'rab amla. Maka apakah baginya dhamir itu ada kedudukan dari i'rab atau tidak ada mahal baginya dari i'rab? Fa idza kana lahu mahallun, apabila adalah baginya dhamir itu mahal dari i'rab, fahal mahalhu. Maka apakah mahalnya i'rab itu dianya mahal itu mahal isim alladzi sebelumnya atau mahal isim alladzi sesudahnya? Nah, ini kita titik dulu, Ustaz. Jadi ini panjang urusannya kan? Mana dari contoh? Inna Zaidan lahwal qaim. Ini huwa huruf apa? Isim. Kalau huruf nggak ada debat, berarti nggak ada mahal i'rab. Kalau dia isim, berarti ada mahal i'rab. Kalau dia ada mahal i'rab, bukan. Kalau dia isim khilaf, apakah ada mahal i'rab atau tidak? Kalau orang yang menyatakan nggak ada mahal i'rab, aman. Kalau ada yang menyatakan, oh dia isim ada mahal i'rabnya. Mahalnya apa? Apakah mahal isim di depannya, mahal rafa? Atau isim di belakangnya, mahal nasab? Nah, khilaf lagi kan? Nah, ini kagak ada titiknya, Ustaz. Wa syartu dhamiril fasli ayatawassata bainal mubtada'i wa khabar. Dan bermula syarat dhamir fasal itu bahwa menengahi ianya dhamir fasal antara mubtada dan khabar. Nahu Zaidun huwal qaim. Zaidun huwal qaim. Au bainama asluhul mubtada wal khabar. Atau antara ma yang bermula asalnya ma itu mubtada dan khabar. Contoh inna Zaidan lahwal qaim. Nah, itu dhamir fasal itu syarat dhamir fasal. Baru dia disebut dhamir fasal, dia berada antara mubtada dan khabar atau antara asalnya mubtada dan khabar. Walaupun sekarang bukan mubtada dan khabar. Ini panjang, Ustaz. Pita alik ini penting, Ustaz. Gimana, Ustaz? Masih pada semangat? Sangat, Ustaz. Nah, kita lanjutkan dikit lagi, Ustaz. Bagaimana? Ini. Ya, Ya, Jangan-jangan udah pada ngantar sekolah, Ustaz. Maksudnya nggak ada orang lagi di sini. Khawatir kan? Saya baca dikit lagi, Ustaz. Ini penting ya. Fal aksarun ala anhu harfun wudi'a ala suratit dhamiri. Maka bermula kebanyakan ulama itu kepada bahwa sungguhnya dhamir fasal itu huruf. Wudi'a yang dibuat akannya huruf ala suratit dhamir, di atas bentuk dhamir. Dia kelihatannya seperti dhamir, padahal dia huruf. Huruf fasal. Wasumya dhamir al-fasli. Dan dinamakan akan dianya huruf akan dhamir fasal.
Asalnya huruf asal. Karena mirip domer, disebut domer. Berarti nggak ada khilaf, nggak ada mahal i'rab. Wa minan nuhati mangkala, dan sebagian dari ulama nahu itu orang yang berkata ya huwa ismun la mahalla lahu minal i'rab. Dia dhamir fasal itu tetap isim yang tidak ada kedudukan baginya, isim dari i'rab, ada i'rabnya. Ini kayak dalam Kafrawi misalkan kan, al kalamu huwa lafdu. Al kalamu huwa dhamir fasal mabni di atas fathah, udah la mahalla lahu minal i'rab misalkan. Kemudian al kalamu huwa lafdu, al lafdu jadi khabar. Faminhum mangkala, sebahagian dari mereka ulama itu orang yang berkata ya, huwa ismun mahalluhu mahallul ismil mutaqaddimi alaih. Dianya dhamir fasal itu isim yang bermula mahalnya isim itu mahal isim yang mendahului ianya isim di atasnya dhamir fasal. Ulama bilang dia dhamir fasal ada mahal i'rabnya. Mahal i'rab mengikuti kalimat sebelumnya. Kalau dia berada sesudah isim inna berarti mahal nasab. Kalau dia berada sesudah mubtada berarti mahal rafa. Bahwa maka bermula dianya dhamir fasal itu fi mahalli raf'in pada mahal rafa. Idza qulta bila engkau mengatakan Zaidun huwal qaimu. Zaidun huwal qaimu. Karena huwa berada sesudah Zaidun, sudah mubtada berarti huwa mahal rafa. Au qulta, atau engkau berkata kana Zaidun huwal qaimu. Sama. Kana Zaidun huwal qaima. Kana Zaidun huwal qaima. Karena huwa berada sesudah isim kana berarti huwa mahal rafa. Wa fi mahalli nasbin, dan maka dianya dhamir fasal itu pada mahal nasab iza qulta bila engkau mengatakan inna Zaidan huwal qaimu. Karena huwa berada sesudah isim inna berarti mahal nasab. Peminhum mangkola, sebahagian mereka ulama itu orang yang berkata ya huwa ismun, dianya dhamir fasal itu isim. Mahalluhu mahalul ismil mutaakhiri anhu. Yang bermula mahalnya isim itu mahal isim yang tertakhir darinya. Ngikut kalimat sesudahnya. Nah ini gampang ini kan. Bahwa fi mahalli raf'in fil misalain. Maka bermula dianya dhamir fasal itu pada mahal rafa pada dua contoh di atas tadi. Al-awwali wasalis. Contoh pertama. Mahal nasab. Mahal rafa. Zaidun huwal qaimu. Qaimu huwa mengikuti qaimu kan. Kemudian inna Zaidan huwal qaimu. Contoh 1 dan 3 dia mahal rafa. Wa fi mahalli nasbin, dan dhamir fasal itu pada mahal nasab pada seumpama firman Allah Ta'ala. Kunta anta ar-raqiba alaihim. Karena anta mengikuti kalimat sesudahnya, raqiba yang menjadi khabar kunta, berarti anta mahal nasab. Walaupun kelihatannya rafa, anta rafa dia. Dhamir rafa. Tapi karena mengikuti kalimat sesudahnya, tetap mahalnya nasab. Nah, ini ajaib nanti kan. Nanti di kajian selanjutnya insya Allah kita lihat syarat-syarat dhamir fasal. Banyak syaratnya. Nah, ternyata dhamir fasal itu nggak mesti huwa. Bahkan anta juga boleh kan. Kunta antar raqib alaihim, adalah engkau ya Allah. Engkau itu yang mengintip, yang memperhatikan kepada mereka. Anta ini dhamir fasal. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Ini walaupun belum selesai kita cukupkan sampai di sini Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu Ustaz. Bre, Ya. coba yang tadi itu ada contohnya itu inna indi apa dibilang tadi?